Apa kabar jemaat dan simpatisan GKI Pamulang? Salam sejahtera dari kami yang tinggal di Yogyakarta. Dalam beberapa minggu ini, kita semua dibikin gundah gulana oleh pandemi COVID-19. Tak ada seorang pun yang menduga ketika kita merayakan tahun baru 2020, dalam beberapa bulan kemudian justru kondisi yang kita hadapi sangat jauh dari harapan kita. Di antara kita mungkin sudah ada yang merencanakan pesta pernikahan, atau pesta ulang tahun, atau sudah ancang-ancang hendak pergi liburan. Semua acara dari tingkat arisan RT hingga Olimpiade Dunia ambiar. Dan kita semua sekarang dipaksa untuk tinggal di rumah, bahkan untuk ibadah ke gereja pun tidak bisa. Dan yang paling mengenaskan, kita harus menghadapi kenyataan bahwa ada beberapa teman dan keluarga kita yang terjangkit COVID-19, bahkan ada yang meninggal akibat penyakit ini. Apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti ini? Dalam menghadapi situasi seperti ini, ada dua kata penting yang harus kita ingat, yang sepertinya belum muncul di renungan-renungan sebelumnya. Dua kata itu adalah adaptasi dan kerjasama. Mengapa adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki makhluk hidup termasuk manusia untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Kata adaptasi ini muncul karena saya teringat kisah tokoh Alkitab yakni Yusuf, anak dari Yakub. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub karena dia adalah anak Rahel, istri idamannya. Sejak kecil Yusuf selalu diistimewakan dari anak-anak Yakub yang lain. Dia selalu mendapatkan yang terbaik dari Yakub, sehingga saudara-saudara ini menjadi iri dan benci, bahkan berencana untuk membunuh Yusuf. Namun rencana itu kemudian berubah menjadi menjual Yusuf kepada pedagang budak belian. Dan akhirnya Yusuf menjadi budak di Mesir. Kisah Yusuf ini memberi contoh kepada kita bagaimana seseorang bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan besar yang dialaminya. Yusuf yang tadinya hidup enak di bawah lindungan ayahnya harus menjadi budak, bekerja keras di negeri asing di Mesir. Namun Yusuf tidak larut dengan kemarahan atas perlakuan jahat saudara-saudaranya. Sebaliknya dia menerima kenyataan itu dengan besar hati. Dia menerima keadaannya sebagai budak dan tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Teladan beradaptasi ini juga diperoleh dari Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana khotbah Pendeta Iswari minggu lalu, Trimo ing Pandum. Yesus beradaptasi, menerima dengan kebesaran hati panggilan salib yang wajib dilaksanakannya demi terwujudnya karya penyelamatan Allah. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak yang berubah dari kebiasaan kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Kita harus mau berubah demi keselamatan bersama. Keinginan kita untuk tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama bisa berakibat buruk bagi orang lain. Kata kedua yang ingin saya sampaikan adalah kerjasama. Kita tahu bahwa Yusuf pada akhirnya mengalami pemulihan dan menjadi penguasa Mesir karena ketekunannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kesuksesan Yusuf ini ternyata tidak akan terjadi jika tidak ada bantuan dari orang lain, yakni pelayan minum raja di Mesir. Dikisahkan dalam Kejadian 40, Yusuf bertemu dengan pelayan minum raja di penjara. Saat itu si pelayan bermimpi dan Yusuf berhasil menerangkan arti mimpinya. Melalui pelayan minum raja inilah Yusuf akhirnya dipertemukan dengan Raja Mesir. Jadi Yusuf tidak bisa melakukannya itu sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus sadar bahwa keberadaan kita ini saling terkoneksi dengan orang lain. Kita harus sadar bahwa kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Saat ini banyak orang yang mengalami kesulitan karena kehilangan pendapatan. Di Yogyakarta ada banyak pedagang kecil yang mengandalkan pendapatannya dari industri pariwisata mengalami kesulitan. Kerjasama untuk mengatasi keadaan adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Inilah saatnya kita saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Demikian renungan dari saya, semoga terinspirasi dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin.